Dana, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi, di mana kamu hanya saya buat dalam keadaan nyaman dan rileks saja untuk mengeluarkan apa yang benar-benar ada di dalam hati dan pikiran kamu. Dana, sebenarnya kamu masih nggak berhubungan dengan yang namanya Yuyun? Jujur. Jujur mas. Jujur. Masih sih. Masih. Tuh kan, kamu katanya bohong. Enggak. Ini kita waktu tinggal sebentar, jadi gue minta lo nggak komentar dulu. Nggak komentar dulu sebentar ya. Oke. Masih berhubungan dengan Yuyun? Masih. Masih. Terakhir ketemu Yuyun atau telepon Yuyun kapan? Telepon seminggu yang lalu mas. Kan cuma telepon doang. Oke, tahan dulu. Kan dibilang udah nggak hubungan. Oke. Yuyun orangnya kayak gimana? Enak mas buat ngobrol, Enak. buat curhat. Buat ngomong, buat curhat. Iya. Emang bedanya sama istri kamu? Banyak mas. Apa? Ya istri saya kan banyak tuntutan dia. Banyak tuntutan apa? Tuntutnya apa mas? Tuntut kayak seperti keuangan, apa-apa gitu mas. Lo kan istri, udah harusnya gitu dong. Tapi berlebihan mas. Misalnya apa? Ya seperti saya kan cuma kerjanya cuma ya sebatas kerja-kerja panggung, kayak kerja ya di entertain gitu lah. Kayak pemain keyboard. Main keyboard. Kayak panggilan gitu mas. Panggilan. Seberapa sih gajinya? Emang berapa sih honornya? Gitu. Tuntutan istri kamu apa? Tuntutannya lebih, dia suka belanja, terus mobil. Ya wajar lah. Gitu. Iya wajar. Tapi kan lihat penghasilan laki dong, lakinya penghasilannya. Oke, sedangkan kalau Yuyun? Dia nggak nuntut apa-apa mas, dia sering nasehatin, sering banyak ini, pokoknya banyak curhat gitu, pokoknya enak lah. Ya Yuyun ada maunya, gitu. makanya dia nasihatin lo. Aduh, lu kompor namanya saya itu. Oke, gini. Tapi tadi istri kamu bilang kamu setahun yang lalu pernah berhubungan dengan Yuyun, selingkuh, benar? Benar mas. Benar itu kamu akuin? Ngakuin saya. Semua orang tahu dah, keluarga tahu? Keluarga tahu Awalnya semua. cuma bilang mencurhat sih mas. Waktu itu ketahunya dari mana? Tahunya dari mana? Juga dari temen sih, saya emang tahunya dari teman. Tapi saya yakin itu pasti benar. Oke, dan itu pada saat itu istri kamu marah? Marah. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya dia marah-marah mas, ngamuk-ngamuk di rumah. Gimana ngamuknya? Ya perabotan di rumah habis. Terus? Intinya akhirnya Panting. kamu memaafkan, dia memaafkan kamu? Awalnya sih enggak mas. Saya minta maaf lagi mas. Minta maaf terus? Iya. Ya akhirnya dia maafin lewat, ya saya bilang ke orang tuanya juga. Orang tuanya tahu semua ya? Tahu semua mas. Kapok? Kapok sih mas. Kalau kapok kenapa masih berhubungan dengan Yuyun? Ya ini penyebabnya dari dia lagi mas. Dari siapa? Dari istri saya mas. Kenapa? Ya kalau di rumah pokoknya kurang lah mas, kalau saya kadang pergi kerja ya buru-buru nyiapin makan, sarapan. Ya punya kaki punya tangan, ambil aja sendiri. Lu nggak kasih uang belanja, gimana mau beli makanan? Dengerin. Intinya adalah Kasih uang belanja. kamu nggak puas, maksudnya sebel sama istri kamu apa gimana sih? Ya sebel mas. Kalau nggak sebel ya ngapain saya hubungan lagi sama orang lain. Oke, ini hubungannya apa nih sama Yuyun? Kamu pacaran lagi apa gimana sih? Saya nggak hubungan, sebenarnya nggak hubungan masalah asmara lagi mas. Kalau dulu saya akuin saya hubungan asmara, tapi untuk saat ini nggak, untuk sekarang. Apa hubungannya sama Yuyun apa sekarang? Jujur ya mas. Jujur sekarang jujur aja. Saya punya utang sama dia mas. Utang sama siapa nih? Sama Yuyun. Yuyun, utang sama Yuyun berapa? 15 juta. 15 Kamu juta. nggak bilang-bilang sih? Kenapa nggak bilang-bilang istri kamu katanya? Ya ini juga demi dia mas. Demi siapa? Demi istri saya. Sama gemeteran belas istrinya. Oke. Sabar, Pak. Apa? Utangnya buat istri kamu maksudnya? Iya buat nyukupin istri saya lah mas. Kan Buat bayar apa? tuntutannya banyak dia. Buat beli apa? Ya mobil. Maksudnya mobil apa nih? Masa beli mobil bisa? Beli mobil mas, saya beli mobil. Emang cukup 15 juta? Enggak cukup mas. Makanya saya punya tabungan dikit, saya tambahin gitu buat DP gitu. Buat DPO nyicil. Nyicil saya mas. Jadi minjem duit buat beli mobil, terus? Ya sama nyukupin dia mas. Biasa belanjanya sehari kalau ke mall kemana-mana itu boros mas pokoknya dia. Nah, emang kewajiban suami kan kayak gitu. Dengerin dulu. Dan kewajiban istri menghabiskan uang suami. Bener itu. Senang Setuju. banget. Emang dia bisa pinjem ke orang Oke. lain apa? Mbak, jadi serius nih, jangan pakai emosi dulu. Oke. Intinya kamu kenapa mesti minjemnya sama Yuyun? Ya saya udah berusaha mas, dari mana ya pokoknya gaji saya pokoknya nggak cukup, teman-teman pinjem juga sama, profesinya sama saya. Ya sama-sama kekurangan lah mas. Tetapi istri-istri teman saya itu enak ya, seperti istri saya mas. Kenapa emang istri teman kamu? Ya nggak banyak tuntutan ke istri saya itu. Oke. Yuyun sekarang udah
Apa kalau lu yakin nggak pacaran sama Yuyun? Yakin? Nggak pacaran mas saya sama Yuyun ya mas. Tapi utang harus dibayar mas. Yuyun ngasih kamu pinjaman? Jangan-jangan masih ada rasa sama kamu lagi? Enggak mas, saya kemana-mana udah bingung, cari kemana-mana. Akhirnya saya coba kontak ke handphone dia lagi. Nah terus? Ya dia kasih, saya bilang saya butuh uang, saya kasihani saya. Terus dia pun punya, sebenarnya nggak punya uang mas dia mas. Nah terus uang siapa yang lo pinjam? Uang cowoknya. Uang cowoknya Yuyun? Berantai ini ya. Tapi maksudnya cowoknya Yuyun tahu nggak? Tahu kayaknya mas. Oh tahu? Lo kenal dengan cowoknya Yuyun sekarang? Kenal. Kenal? Nggak ada masalah nih ya? Nggak ada Jadi masalah, Mas. gue tegaskan sekali lagi nggak ada hubungan asmara antara lo dengan Yuyun? Nggak ada. Catat, nggak ada. Tapi masalah hutang piutang dengan Yuyun. Iya mas. Kamu sayang nggak sama istri kamu? Sayang lah mas, kalau nggak sayang ngapain saya bela-belain seperti ini? Oke, kamu sekarang sampai bela-belain pinjam duit 15 juta. Maksudnya apa jadi? Ini ada istri kamu di depan nih. Ya, bayangan ada istri kamu. Kamu omongin dari hati ke hati sebetulnya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan selama ini, ngomong. Ma, saya lakukan seperti ini juga buat mama, buat keluarga kita. Tuntutan mama terlalu besar, saya seperti ini, saya bela-belain ini. Mama nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi semua ini demi mama, demi keluarga juga. Mama tolong ngertiin aku. Seperti ini kerja saya semua seperti ini. Gaji saya nggak gede, nggak kayak orang-orang, makanya nggak usah banyak tuntutan lah mas. Itu aja mas. Kamu cinta sama istri kamu? Cinta mas. Ngomong sama istri kamu biar kasih tahu kamu tidak ada apa-apa dengan Yuyun segala macam. Saya nggak ada hubungan asmara sebenarnya sama Yuyun mah. Sekarang ini ya. Sekarang saya cuma mau menyelesaikan utang piutang saya dulu mah. Kalau semua itu udah beres, sudah ini saya janji nggak akan macam-macam lagi. Kenapa kamu nangis tiba-tiba? Tadi marah-marah. Nggak nyangka aja kalau dia kayak gitu mas. Nggak nyangka apa nih? Nggak nyangka. Lo kamu kecewa dia nggak jadi selingkuh? Apa nggak nyangka ngutang? Apa nggak nyangka ngutang demi kamu nih? Nggak nyangka ternyata pengorbanan dia kayak gitu ke saya. Oke, gini ya. Siapa namanya tadi? Danang. Danang. Oke, Danang. Makanya lain kali apapun yang terjadi sama istri harus diselesaikan, diceritakan. Seburuk-buruknya apa yang terjadi dalam diri kamu, istri harus tahu. Sejelek-jeleknya masalah kamu di hari itu, ceritakan hari itu juga. Biar tidak ada prasangka buruk di kemudian hari dan tidak ada yang mengganjal. Ya. Kan kamu sebagai kepala rumah tangga ngomong kalau andai kata kamu nggak sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri kamu, yang ngomong. Istri juga harus ngerti, kamu harus ngerti. Suami kamu punya batasan penghasilan, kemampuan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Intinya gitu aja. Dan Danang, dengarkan baik-baik lagu ini, tarik nafas yang dalam dari hidung. Silakan ya. Apa sih? Keluarga. Bangun, bangun, bangun. Bangunlah, bangun, bangunlah, bangun, bangunlah, bangun, bangun. Kalau nggak gitu, Sabi? Bingung? So sweet. Stop. Lo kan Itu ada satpam sana. Ini jatah gue. aku ajak semua ini haru biru, haru biru. Bu, satpam. Minta ditimpuk lagi. Ini kan anak kecil, masih kuliah. Halo, supaya dia nggak sedih, ya kan? Anak kecil tuh SD, Pi. Masa ada anak kuliah, anak kecil? Apa sih? Tadi kata papi kan kalau ada apa-apa tuh harus diomongin. Ya. Aku lapar, aku belum makan. Emang lo bini gue? Merit dulu sama gue. Tadi bilangnya gini, dibaik-baikin. Habis gitu sekarang gini. Gimana sih Mbak Astrid? Kayak gini juga di rumah? Oh, nggak berani kalau Mas Astrid. Nggak berani. Ya udah gini. Tidur di luar. Mas Danang, tadi udah jelas? Udah masih puas? Udah puas apa belum puas? Puas. Udah. Ngomong. Ya. Jadi Cortez dan juga Pak Evi Ya. ikut papi di sini dan terima kasih udah curhat
udah berbagi semua yang kalian rasakan sama kita semua di sini. Ya, enak direlaksasi? Enak. Plong ya. Enak ya? Oke, ya udah. Intinya pesan tapi buat Anda semua pemirsa, keluarkan setiap pemirsa sus. Iya. Keluarkan setiap unek-unek Anda setiap hari. Jangan tunggu Jangan menumpuk. Nanti malah jadi nggak enak. Kalau numpuk uang nggak apa-apa, Pi. Setiap hari kita relaksasi, cerita sama teman kita, sama bantal, sama guling, cerita sama diri sendiri. Yang penting itu adalah relaksasi. Semua orang bisa melakukan ini di rumah. Betul. Ya. Sampai ketemu lagi. Susu. Suka.